Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita memahami pengantar dan konteks besarnya tadi, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ini secara lebih mendalam, runtut, dan tetap dengan bahasa yang mudah dipahami. Tujuan utama kita di sini bukan sekedar merasa senang mendengar kabar atau informasi yang beredar, tetapi benar-benar memahami apa yang sedang dan akan terjadi terkait gaji pensiunan PNS menjelang tahun baru 2026. Dengan pemahaman yang baik, Bapak dan Ibu akan lebih siap dalam merencanakan kebutuhan, sekaligus mengetahui hak-hak yang menjadi dasar keamanan finansial bagi diri sendiri dan keluarga. Hal pertama yang perlu Bapak dan Ibu pahami adalah posisi Taspen dalam sistem pensiun nasional. Taspen bukanlah lembaga yang menentukan kebijakan kenaikan atau penurunan gaji pensiunan. Peran Taspen adalah sebagai pelaksana. Artinya, seluruh proses pembayaran, penyesuaian, dan administrasi pensiun dijalankan berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan teknis dari kementerian terkait. Ketika Taspen mulai menyampaikan kepastian terkait pembayaran, itu berarti mereka sudah menerima dasar hukum dan arahan yang cukup jelas untuk menjalankan tugasnya. Ini menjadi sinyal awal bagi pensiunan bahwa proses administrasi telah siap dan terkontrol dengan baik. Menjelang pergantian tahun, biasanya ada dua hal besar yang selalu menjadi perhatian utama para pensiunan. Pertama, apakah gaji pensiun bulan Januari tahun berikutnya akan dibayarkan tepat waktu dan tanpa kendala? Kedua, apakah ada perubahan nominal, baik kenaikan penyesuaian maupun tambahan tertentu yang selama ini sangat dinantikan? Kekhawatiran ini sangat manusiawi, karena bagi banyak pensiunan, gaji bulanan adalah sumber penghasilan utama yang menopang kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan makan, obat-obatan, hingga pendidikan anak atau cucu. Kabar baiknya, dari informasi resmi yang telah mengemuka, Taspen memastikan bahwa pembayaran gaji pensiunan PNS menjelang dan memasuki tahun baru 2026 tetap menjadi prioritas. Artinya, dari sisi kesiapan sistem pembayaran, data penerima dan alur distribusi dana, tidak ada indikasi akan terjadi penghentian atau keterlambatan massal. Bagi Bapak dan Ibu, ini adalah fondasi ketenangan yang sangat penting, karena ketenangan dalam perencanaan finansial sangat mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Namun, kita juga perlu memahami lebih dalam soal apa yang dimaksud dengan kepastian gaji pensiunan. Kepastian di sini tidak selalu berarti adanya kenaikan otomatis. Kepastian bisa berarti bahwa gaji tetap dibayarkan sesuai ketentuan terakhir yang berlaku, tanpa pemotongan sepihak, tanpa perubahan mendadak, dan tanpa kebijakan yang merugikan pensiunan. Dalam banyak kasus, stabilitas itu sendiri sudah merupakan kabar baik. Bagi pensiunan, mengetahui bahwa hak mereka dipenuhi secara konsisten adalah bentuk perlindungan yang sangat berarti. Di sisi lain, pembahasan mengenai potensi penyesuaian atau kenaikan gaji pensiunan selalu menjadi topik hangat dan menarik perhatian. Hal ini tidak lepas dari dinamika kebijakan gaji ASN aktif. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, sistem pensiun PNS di Indonesia masih sangat terkait dengan gaji pokok terakhir saat aktif. Oleh karena itu, setiap kali ada kebijakan baru terkait gaji ASN, para pensiunan tentu berharap ada dampak positif yang bisa dirasakan, baik dalam bentuk kenaikan nominal maupun tambahan tunjangan tertentu. Menjelang tahun 2026, pemerintah memang sedang berada dalam fase transisi kebijakan dan penyesuaian fiskal. APBN dievaluasi, prioritas pembangunan ditata ulang, dan belanja negara disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional. Dalam situasi seperti ini, pemerintah biasanya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak luas, termasuk kebijakan terkait pensiun. Itulah sebabnya kepastian dari Taspen menjadi sinyal bahwa aspek teknis pembayaran sudah dipertimbangkan secara matang dan terstruktur. Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pensiunan tidak bisa dilepaskan dari prinsip keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembayaran pensiun tidak hanya aman untuk 1 atau 2 bulan, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap penyesuaian biasanya melalui kajian mendalam, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi dampak sosial, agar kebijakan yang diambil tidak merugikan penerima maupun negara. Dalam praktiknya, ketika ada kebijakan baru yang berdampak pada gaji pensiunan, Taspen akan melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh. Pemutakhiran ini mencakup identitas penerima, golongan terakhir,
masa kerja, dan status penerima pensiun. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar tepat sasaran. Bagi pensiunan, ini berarti penting untuk selalu memastikan data diri tetap valid dan tidak bermasalah agar hak-hak mereka tetap terlindungi. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul menjelang akhir tahun adalah isu pemotongan atau perubahan mekanisme pembayaran. Sampai saat ini, tidak ada indikasi bahwa pemerintah atau Taspen akan melakukan pemotongan sepihak terhadap gaji pensiunan PNS. Mekanisme pembayaran tetap mengacu pada aturan yang berlaku, dan setiap perubahan harus melalui dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir akan adanya keputusan mendadak yang merugikan. Kita juga perlu membahas soal rapel karena ini sering menjadi topik yang paling banyak disalahpahami. Rapel bukanlah hak yang muncul tiap tahun secara otomatis. Rapel hanya muncul jika ada kebijakan kenaikan yang berlaku surut sehingga ada selisih yang belum dibayarkan. Jika tidak ada kebijakan seperti itu, maka tidak ada rapel. Oleh karena itu, penting bagi Bapak dan Ibu untuk membedakan antara gaji rutin dan rapel agar ekspektasi tetap realistis dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menjelang tahun baru 2026, fokus utama pemerintah dan Taspen tampaknya adalah memastikan transisi pembayaran berjalan mulus. Artinya, gaji bulan Desember dibayarkan dengan lancar dan gaji bulan Januari masuk tepat waktu. Terdengar sederhana, namun dalam sistem besar yang mencakup jutaan penerima, hal ini membutuhkan koordinasi yang sangat kompleks. Ketika Taspen menyatakan kesiapan, itu berarti proses internal telah berjalan dan setiap potensi hambatan telah diperhitungkan. Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa informasi resmi biasanya disampaikan dengan bahasa yang sangat hati-hati. Ini berbeda dengan judul-judul sensasional yang sering beredar di media sosial. Taspen dan pemerintah tidak akan menggunakan kata-kata bombastis, tetapi lebih memilih istilah seperti sesuai ketentuan, berdasarkan regulasi, atau dalam proses penyesuaian. Bahasa ini mungkin terdengar kaku, namun justru menunjukkan kehati-hatian dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam konteks menyambut Tahun Baru 2026, kepastian gaji pensiunan juga berkaitan erat dengan perencanaan keuangan keluarga. Banyak pensiunan menggunakan momen akhir tahun untuk menghitung ulang kebutuhan, menata anggaran rumah tangga, menyiapkan dana pendidikan anak atau cucu, dan mempersiapkan kebutuhan kesehatan. Dengan adanya kepastian pembayaran, perencanaan ini bisa dilakukan dengan lebih tenang, realistis, dan terstruktur. Kita juga tidak bisa mengabaikan peran komunikasi dalam hal ini. Salah satu tantangan terbesar bagi pensiunan adalah banjir informasi yang tidak semuanya benar. Oleh karena itu, penting bagi Bapak dan Ibu untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi atau dari penjelasan yang disampaikan secara bertanggung jawab. Jangan mudah percaya pada pesan berantai atau video singkat yang tidak menyebutkan dasar aturan yang jelas. Taspen sendiri biasanya tidak meminta pensiunan untuk melakukan langkah-langkah khusus jika tidak ada perubahan data. Artinya, selama Bapak dan Ibu menerima gaji pensiun secara rutin dan tidak ada kendala administrasi, maka pembayaran akan tetap berjalan. Jika ada perubahan kebijakan yang memerlukan tindakan dari pensiunan, biasanya akan disampaikan secara resmi melalui kanal yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam jangka panjang, pembahasan tentang kesejahteraan pensiunan tidak bisa berhenti pada soal gaji bulanan saja. Ada banyak aspek lain seperti layanan kesehatan, kemudahan administrasi, dan perlindungan sosial. Namun, gaji pensiun tetap menjadi fondasi utama. Oleh karena itu, setiap kepastian yang disampaikan menjelang tahun baru selalu memiliki arti yang sangat besar. Bapak dan Ibu juga patut diapresiasi karena meskipun sudah pensiun, tetap aktif mengikuti perkembangan kebijakan dan mencari informasi yang benar. Sikap ini sangat penting karena dengan pemahaman yang baik, Bapak dan Ibu tidak mudah terombang-ambing oleh isu yang belum tentu benar. Justru dengan pengetahuan yang cukup, Bapak dan Ibu bisa menjadi sumber informasi yang menenangkan bagi lingkungan sekitar. Menjelang 2026, tantangan ekonomi global dan nasional memang masih ada. Namun, komitmen untuk menjaga hak pensiunan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Kepastian yang mulai disampaikan oleh Taspen adalah salah satu bentuk dari komitmen tersebut.
Ini bukan janji kosong, tetapi hasil dari proses perencanaan dan koordinasi yang panjang, matang, dan penuh pertimbangan. Akhir kata, Bapak dan Ibu, menghadapi tahun baru 2026 dengan kepastian gaji pensiunan adalah hal yang patut disyukuri. Meskipun mungkin belum semua harapan terpenuhi, setidaknya fondasi utama tetap terjaga. Dengan informasi yang benar, sikap yang tenang, dan perencanaan yang bijak, Bapak dan Ibu bisa menyambut tahun baru dengan lebih percaya diri dan penuh harapan. Kami akan terus memantau dan menyampaikan setiap perkembangan penting secara jujur dan mudah dipahami. Karena bagi kami, tugas utama bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi membantu Bapak dan Ibu memahami apa arti kabar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat, menenangkan, dan menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu dalam melangkah ke tahun baru 2026 dengan penuh kepastian dan keyakinan. Selain fokus pada kepastian pembayaran gaji, Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa pemerintah selalu mempertimbangkan keberlanjutan sistem pensiun. Hal ini sangat penting karena jumlah pensiunan PNS, TNI Polri, dan pegawai BUMN terus meningkat setiap tahunnya. Dengan tren ini, beban negara untuk membayar pensiun akan terus bertambah, sehingga sistem pembayaran yang berkelanjutan menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak ingin hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa pensiun dapat dinikmati secara aman hingga akhir hayat setiap penerima. Dalam konteks ini, pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pensiun nasional. Salah satu upaya yang tengah dibahas adalah transisi dari sistem PAYG ke fully funded. Secara sederhana, sistem PAYG berarti seluruh dana pensiun dibayarkan dari anggaran negara setiap tahun, sehingga menjadi beban langsung bagi APBN. Sementara sistem fully funded melibatkan kontribusi aktif dari ASN sendiri, melalui pemotongan gaji atau iuran yang dikelola oleh lembaga dana pensiun. Tujuannya jelas, menciptakan dana pensiun yang mandiri, lebih stabil dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga meninjau mekanisme pembayaran dana pensiun. Selama ini, pembayaran dilakukan melalui PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Nantinya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan akan mengambil alih beberapa tugas administratif untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi redundansi dalam proses pembayaran. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi dana pensiun sekaligus memastikan keamanan dan akurasi pembayaran. Namun, transisi ini tentu membutuhkan proses yang matang, regulasi yang jelas, sistem administrasi yang terintegrasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar implementasinya berhasil. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu tetap perlu memantau informasi resmi dari Taspen dan kementerian terkait, agar tidak terjebak informasi yang tidak valid. Selain dari sisi mekanisme pembayaran, perhatian pemerintah juga tetap pada kesejahteraan pensiunan secara keseluruhan. Banyak pensiunan menghadapi tantangan tambahan, misalnya biaya kesehatan yang meningkat, kebutuhan pendidikan anak atau cucu, dan biaya hidup sehari-hari yang terus naik seiring inflasi. Oleh karena itu, gaji pensiun bukan sekadar angka, tetapi fondasi utama bagi stabilitas kehidupan para pensiunan dan keluarga mereka. Menjelang 2026, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pemotongan sepihak dan pembayaran tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Bahkan jika ada penyesuaian, hal itu akan diumumkan secara resmi melalui kanal resmi Taspen dan Kementerian Keuangan. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa merencanakan pengeluaran dengan lebih tenang, menata kebutuhan harian, maupun menyusun strategi keuangan jangka panjang. Selain itu, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa informasi resmi biasanya disampaikan dengan bahasa yang formal dan hati-hati. Taspen dan pemerintah menghindari kata-kata sensasional karena setiap pernyataan resmi harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini justru menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab negara terhadap hak-hak pensiunan. Sebagai tambahan, rapel tetap menjadi salah satu hal yang paling sering disalahpahami. Penting untuk diingat, rapel hanya diberikan jika ada kebijakan kenaikan gaji yang berlaku surut. Dengan kata lain, jika tidak ada kebijakan baru yang bersifat retroaktif, maka rapel tidak akan muncul. Memahami hal ini membantu Bapak dan Ibu menjaga ekspektasi tetap realistis dan fokus pada kepastian yang memang sudah diatur.
Dari sisi komunikasi, penting bagi pensiunan untuk selalu memverifikasi informasi. Banyak kabar beredar di media sosial atau melalui pesan berantai yang tidak sepenuhnya benar. Memastikan informasi berasal dari Taspen, Kementerian Keuangan atau sumber resmi lainnya adalah langkah bijak. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak mudah panik atau salah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif pensiunan dalam mengikuti perkembangan kebijakan sangat penting. Dengan pengetahuan yang cukup, Bapak dan Ibu bukan hanya terlindungi dari informasi yang menyesatkan, tetapi juga bisa menjadi sumber ketenangan bagi keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Mengetahui hak dan kewajiban secara jelas membuat setiap pensiunan dapat lebih percaya diri dalam mengatur keuangan dan menghadapi masa depan. Dari perspektif makro, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kondisi ekonomi nasional dan global. Tantangan ekonomi tetap ada, mulai dari fluktuasi harga komoditas, tekanan inflasi, hingga dinamika pasar global. Namun, kepastian gaji pensiunan tetap menjadi bagian dari komitmen negara. Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan ekonomi muncul, hak-hak pensiunan tetap menjadi prioritas yang serius. Dengan memahami semua hal ini, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa kepastian gaji pensiunan bukan hanya angka dalam rekening. Kepastian ini adalah fondasi yang memungkinkan perencanaan hidup lebih tenang, menjaga stabilitas keluarga, dan memberikan rasa aman finansial bagi masa tua. Inilah bentuk nyata tanggung jawab negara dan bukti bahwa setiap usaha dan kebijakan yang dijalankan bukan sekadar formalitas, tetapi dirancang dengan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Akhirnya, Bapak dan Ibu menghadapi tahun baru 2026 dengan kepastian gaji pensiunan adalah hal yang patut disyukuri. Walaupun mungkin belum semua harapan terpenuhi, setidaknya fondasi utama tetap terjaga. Dengan informasi yang akurat, sikap yang tenang dan perencanaan yang bijak, Bapak dan Ibu bisa menyambut tahun baru dengan lebih percaya diri dan penuh harapan. Kami akan terus memantau dan menyampaikan setiap perkembangan penting secara jujur dan mudah dipahami. Karena bagi kami, tugas utama bukan sekadar menyampaikan kabar, tetapi membantu Bapak dan Ibu memahami apa arti kabar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat, menenangkan, dan menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu untuk melangkah ke tahun baru 2026 dengan penuh kepastian, keyakinan, dan rasa aman.